Guys. Di sini nggak ada setting-settingan ya. Jadi kalau semua yang on frame sama Doktif tuh harus siap Doktif. Apa namanya? Kitik-kitik. Jadi yang di sini ya, tadi kita nggak ada obrolan, nggak janjian apa yang bakalan mau kita obrolin ya. Jadi Doktif pengen ayo kita live sebentar yuk. Jadi mereka sudah siap untuk Doktif kitik-kitik. Jadi pertanyaannya kadang-kadang agak mengerikan gitu kan. Tapi selama Apa nih? tapi kan Doktif sukanya kan gimmick-gimmick ya. Oke. Yang di sebelah kanannya Doktif siapa? Saya dokter genetik. Ah, iya kan? Dokter genetik ini punya gelar PhD ya? Iya. Nah. PhD. Asli ya? Asli PhD. Asli. Berapa tahun PhD-nya? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Tahu nggak ada dokter di Indonesia yang PhD-nya ebol-ebol? Agak serem. Hah? Luar biasa sekali. Tahu nggak? Tahu. Tahu nggak? Tahu. Taunya setelah Doktif omongin atau sebelum Doktif omongin? Sebenarnya sebelum dokter ngomong sih sudah tahu sih. Terus kenapa kalian nggak ngomong? Nah itu. Hah? Kenapa? Perlu dibus. Sama Ngomong dong, Doktif tuh baru paham setelah Doktif praktek. Ini apa sih ini orang ini? Hah? Apakah benar gitu loh kan sesuai dengan yang di flexingin begitu ternyata zong, PhD-nya zong gitu loh. Nah, PhD-nya zong ya, nggak ada mungkin ya guys ya PhD cuma setahun ya, nggak ada ya. Itu yang PhD setahun itu ya dok? Iya. Siapa sih? Gitu ya. Iya. Siapa? Itu. Richard Lee ya. Oke. Kenapa emangnya? Kan emang namanya Dokter Richard Lee PhD. Coba PhD-nya dipertanggungjawabkan, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Berarti pasti kalau ngomong nggak ada takut-takutnya karena itu fakta, ya. Oke. Aku pelongok aja. Oke. Terus yang di belakangnya ada apa? Dogen apa? Siapa? Diego dok. Oke, kenalin dok. Aku Diego, akunnya Diego Deliano. Oke, follow ya guys ya. Itu Ya. ilmunya bener dia. Ya. Dok di bagian apa dok? Aku suka bahas suplemen-suplemen abal-abal. Kalau Oke. detektifnya suplemen dok. Oke. Ini dokter asli ya guys ya. Ini dokter asli ya dok ya. Iya dok. Oke. Iya. Bertiga ini dokter asli ya. Ini bertiga nih dokter ya asli. Oke lanjut. Nih, lanjut Michael. Dokter genetik juga. Oke. Kembar. Jadi kembar ya guys ya. Ini mereka berdua kembar bener-bener kembar. Tapi kalau Doktif tahu bedanya. Bisa bedain. Hebat. Pertama kali hari ini Doktif ketemu. Iya, langsung bisa bedain. Langsung Hebat. Doktif tahu. Itulah yang namanya detektif ya. Iya. Masih meragukan nggak seorang dokter detektif? Hah? Tidak. Jadi ngomong iya. Belum pernah ketemu, tapi tadi Doktif langsung tahu. Yang pertama kali Doktif temuin itu adalah kamu, gitu. Oh iya bener kok Doktif bisa tahu, detektif dilawan, gitu ya. Ya benar Oke. kan, benar ya. Ya kan? Ya, iya. Yang satunya lagi silakan. Aku Renaldi Oke. dan aku punya akun TikTok namanya siapa ya? Renaldi. Lu gimana sih lu mah? Aku TikTok sendiri kagak apa. Ini adalah pelangak pelongo. Jadi kita masih ada di tim pelangak pelongo. Dimaafkan ya guys. Tanda tanya. Ya jadi ini adalah influencer tanda kutip. Ini influencer tanda kutip. Mereka kan sering berdebat dok. Oh, berdebat sama ART Rose. Lu kok disebut? Kalau Doktif itu harus jelas Oke, siapa Dok. orangnya. Ini anggap ini adalah di rapat dengar pendapat di RDP Komisi 3 ya. Komisi 3. Dimana ini kita bisa curhat gitu. Oke, Jadi siap. jangan pakai inisial langsung sebut nama nggak napa-napa guys ya. Oke. Kan ART Rose ya kan? Enggak pelonga-pelonga, kamu tenang aja dong. Oke, kalau pelonga-pelonga nggak akan mungkin bisa debat sama ART Rose ya, bener nggak? Ya, Hah? benar. Tapi aku bukan dokter, aku cuma manusia biasa, bukan mas-mas tapi ya. Iya, Manusia bukan. biasa aja. Oke. Mas emang nggak mas? Kirain manusia sil. Abu-abu mungkin. Manusia Manusia abu-abu. abu-abu. Dunia abu-abu. Riko, lu mah jangan begitu kok. Tuh, manusia silver siapa lagi? Guys, besok Doktif Live jam 9 untuk Ambiarin. Sekarang kita ngobrol-ngobrol bareng teman-temannya Doktif aja. Ini kagak ada jualan-jualan ya, guys ya. Kita ikut dong dok live ambiar besok jam. Oh iya, jam 9 ya. Iya. Oh iya dong, udah terdiam. Iya. Nanti nggak mau merepotkan, boleh dong, yuk. Iya. Gitu, ya. Rame-rame kalau Boleh dong. Iya. Gimana? Di sini ada yang cinta sama dokter genetik, loh. Dokter genetik Iya. sarangnya, gitu. Oh, iya. Udah pada follow belum akun-akun teman-temannya Doktif ini? Jangan lupa follow. Mau semua lagi di Jakarta dok. Iya. Oh lagi pada di Jakarta ya? Iya. Oh ya udah ke apartemen ya yuk. Udah pada pulang tuh. Tapi nanti siap-siap katanya Doktif mau dijemput paksa. Yo. Kan udah ada 5
terima bodyguardnya dok, tenang. Kita yang paksa doktif ambilin harga besok. Iya, ya, tapi jangan gitu-gitu juga dong. Ya Allah jadi takut juga dah. Gitu ya. Jadi untuk tungkir alias bokir ya, alias siapalah ya yang kemarin pede banget bilang dijemput aja bang, ya nanti sendiri bingung itu abang siapa? Bang Toib. Abang tukang bakso, Bang Toib 22 tahun kagak pulang kalau itu ya. 2 kali puasa, 2 kali lebaran. Ya. Jadi besok nanti bakalan live. Jadi untuk Bang Toib, Bang Bakso sama Bang Tot ya ditunggu untuk jemput paksanya ya. Kalian itu jangan dagelan begitu dah. Gimana sih itu nanti yang Pok Lela gitu daripada shock loh itu. Siapa ini ngapain pakai nama-nama kita? Gitu ya jangan. Jadi untuk boker kalau mau ngepost sesuatu dipikir ya, otaknya dipakai ya. Ya, otaknya dipakai. Oke? Bang Keliling. Oh ya bener juga Bang Keliling. Bang keliling. Bener juga sih Bang Keliling. Tapi masalah Dokter nggak ada utang, gimana ceritanya ya? Sombong amat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbi amin. Dokter Daniel, tuh ada lo yang tahu tuh. Ada dokter Daniel terkenal, dia sering konsultasi dok tiap hari di TikTok tuh, dia konsultasi online. Oh gitu. Masalah apa Jastiper? Bukan dok. Terus apa? Semua. Oh, Apapun gitu. segala penyakit. Tapi masalahnya pasien ini dia bandel dok. Jadi aku suka Ngoceh. tantrum sendiri, ngoceh sendiri sama mereka sendiri. Marah-marah pasien. Tapi emang sih kadang-kadang pasien itu ya kadang-kadang itu ada yang bandel ya, tapi harus digituin baru akhirnya Iya. nurut. Kayak pasien adoptif tuh lucu, kalau lagi mukanya kacau itu nggak mau ketemu sama adoptif. Tahu dia bakalan diomelin, tapi udah bagus balik lagi ketemu sama adoptif itu udah biasa. Iya, Dok. Tahu ya kan? Gitu. Lagi tuh pertanyaannya tuh. Oke. Siapa itu dok? Sapa aku nggak bisa guys, cepet banget jalannya ya. Jadi apalagi nih jauh jaraknya ya kan, yang deket aja kadang-kadang sulit guys, apalagi yang jauh begini nih. Aduh matanya kali ya Pak. Apanya ini? Aduh kadang-kadang ya. Kelihatan Tuh, iya Masya ya. Allah, tabarakallah. Jadi di sini dokternya dokter Dania, doktif sama dokter Diego ya. Iya. Ini dokter genetik PhD asli ya, yang didapatkannya 3,5 tahun dan bukan di Hawaii. Dapetinnya di mana dok? Di PhD-nya? dasar laut ya. Di dasar laut. Atlantis. Ya Allah. Kalian sekarang jangan lupa ya. Nanti yang itu yang PhD yang mana dipanggil lo tanggal 25 datang ya. Buat Bisa, apa dok? bisa. Hah? Buat apa? Buat apa itu? Ya daripada jualannya nggak laku lebih baik Aduh. datang ke Polda aja lah. Oh. Kenapa sih? Kenapa sih bikin jadwalnya di PD? Mm-mm. Ya kan jangan di PD lah bikin jadwalnya ya kan. Pemanggilannya. Tapi nanti kalau ditanya di kolom komentar dia bilang mana ada surat panggilan. Nah, Itu gimana dok? Itu solusinya jangan gimana? bohong gitulah DRL. Kan kemarin bininya udah datang sih. Udah. Bininya udah datang. Bilangnya apa? Nggak tahu gitu ya kan? Ya kan kalau Nikita bilangnya nggak mau gitu ya kan? Kalau itu? Kalau yang Ono bilangnya nggak tahu gitu. Iya kan? Aduh udah ya, hentikan drama kalian ya. Udahlah, udah capek masyarakat Indonesia ini nungguin keadilan. Ya udah capek. Ya udah, jadi masyarakat Indonesia nungguin, jangan dimolor-molorin terus dipikirnya dokter kok nggak bahas DRL lagi gitu. Bukan ya guys ya, sesuai dengan proses berjalan terus, laporannya sudah berjalan terus, jadi nggak usah khawatir karena insya Allah DRL akan dipanggil dan menyetujui. Jadi DRL lu jangan ngeles ya, jangan bilang lu kagak tahu, lu udah setuju datang tanggal 25 ya. Jadi buat para jurnalis boleh tongkrongin di PMJ, boleh silakan ditongkrongin, kan biasanya bisa, beliau ini kan suka dengan engagement ya. Jadi mungkin dengan engagementnya itu beliau boleh naik dengan para jurnalis yang nunggu di depan Empok Lela ya tanggal 25. Untuk jam berapanya silakan ditanyain aja ke beliaunya gitu ya. Oh dia masih jelong-jelong, nggak tanggal 25 guys, sekarang kan masih tanggal 24 ya gitu. Sekarang Besok ya. Sekarang kan masih jadi perwakilan Indonesia ya. perwakilan Indonesia ada di Hongkong. Orang itu disupport, itu masa itu ada Itu sponsor ya dok? sponsor. Mancing-mancing lagi ya. Aduh sampai kapan ya Allah pembodohan ini berakhir ya Allah. Guys, jadi kalau misalnya kita itu guys diminta ke Korea ya, doktif itu ya belajar tanam benang itu 13 tahun yang lalu. Namanya thread lift, face thread lift ya.
Doktif itu 13 tahun yang lalu pada saat itu benang belum famous ya, nggak terlalu populer seperti sekarang. Kalau sekarang jujur doktif udah males banget ngerjain pasien yang untuk thread lift, males banget. Biasanya itu doktif serahin ke klinik yang lain, bukan kliniknya doktif. Karena udah bosen. 13 tahun yang lalu doktif itu sudah belajar yang namanya tanam benang. Ya, tapi doktif nggak pernah expose atau nggak pernah pamer-pamer. Ya, paham ya guys ya. Dan kalaupun misalnya ada yang diundang menjadi pembicara, it's not true. Oke, itu adalah sponsor. Itu, jadi disponsori. Seperti apa? Seperti itu. Seperti itu. Dah, ya dokter buka satu-satu ya. Jadi ya itu memang faktanya. Jadi tapi bisa untuk menaikkan brandingan kita. Gitu. Jadi kan seolah-olah kayak wah kayak dipanggil, kayak di seminar kayak dipanggil jadi pembicara. Begitu juga yang di China, ya. Yang di China itu dokter selidikin langsung ke universitinya. Ya, itu cuman grup kecil banget. Small group, universitasnya sendiri juga kagak paham ada acara itu. Jadi kalau misalnya kita jadi pembicara, itu di auditorium. Nah seperti yang tadi, udah tunjuk auditorium untuk wisuda. Ya, wisuda itu bener tuh jadi pembicara. Ya kan? Kayak tadi tuh, Doti jadi pembicara lucu kan? Kalian tonton, nggak live sih ya tadi Iya, ya? kan nggak boleh dong. Ya itu bener tuh, banyak mahasiswa, ya kan? Habis gitu ada dosen-dosen, ya kan? Terus dokter di situ juga, ada rektor, ada dekan, itu bener. Dan pada saat di China, dokter cek sendiri, emang sehebat apa ya DRL ini ya? Kok bisa bicara soal stem cell, gitu? Ternyata enggak, itu cuma grup kecil dan itu disponsori ya elah. Tapi dapat penghargaan dong. Kagak ada, trofi. Itu mah trofi ngeprint sendiri. Baru. Trofi itu kan bisa dibuat guys, itu kan bisa dibuat. Award juga bisa dibeli. Kalian tahu nggak sih kalau award yang selama ini dipamerkan oleh para owner tukang flexing itu beli? Kalian paham nggak guys? Iya, gosip-gosipnya begitu. Bukan gosip, emang fakta. Dokter punya itu emailnya. Katanya kalau memang Dokter punya loh emailnya ditawarin berapa juta. Dokter tahu loh. Nanti dokter sebutin loh. Dari brand ini sekian juta, dari brand ini sekian juta, itu udah lama banget. Udah belasan tahun yang lalu dokter Bongkar ditawarin. aja, Dok. Bongkar lah. Selama mereka belum tobat-tobat dokter bongkar. Ya, bongkar. Bayar itu guys, yang namanya award itu bayar ya. Jadi dokter mau berapa? Oh 25 juta awardnya ini. Oh 30 juta awardnya ini. Oh 50 juta awardnya ini. Jadi award is a bullshit ya. Jadi buat dokter award tuh ngapain buang-buang duit buat award? Dokter nggak mau, lebih baik buat ngasih makan. Orang nggak punya gitu, nggak mau dokter buang-buang kayak begituan. Ya, itu dokter ya. Tapi kalau yang lain ya nggak apa-apa. Tapi jangan tipu-tipu seolah-olah kayak award itu nggak beli ya. Stop melakukan pembodohan kayak begitu, pembohongan publik ya. Award itu beli. Udah ya, udah dibongkar satu-satu gitu ya. Udah tuh beli award. Tapi ada yang tahu kalau pada paham mah ya. Tuh betul dok, bener apa yang dokter sampaikan itu fakta ya. Jadi udah fakta. Mana ada yang dibantah coba omongannya dokter. Dari dulu udah bilang ada yang login sebentar lagi. Nanti jurus terakhir ada login. Bener kan? Login. Jualan pakai kopiah, pakai sorban. Bener kan? Udah tahu. Jadi kalau kalian tuh mau langkah satu langkah, itu udah 10 langkah. Kalian serang dokter pakai 1 peluru, dokter serang kalian 10 peluru. Ini untuk boker masih berani ya? Gitu loh. Masih ngoceh-ngoceh. Gitu. Untuk nepos juga masih ngoceh-ngoceh nepos. Gitu. Udahlah, kalau udah nggak ngerti urusan skincare, udah lebih baik kalian tiarap, nggak ada hubungan sama skincare. Gak usah jadi Markus lah, inilah, itulah, nggak usah. Ya, gitu. Karena dokter ini orangnya kalau sudah disiram, apa, Riko? Nyambak. Wah, tidur. Riko tidur guys. Kerja. Masih siap. Dokter lagi heboh begini, Riko tidur. Emang bener-bener nggak sopan ya. Berasa didongeng dia, Dok. Dia berasa didongengin, dokter mau cah begini. Kurang mobil. Nyawanya pun kaget itu datang. Riko, gimana sih jawab tadi dokter? Tadi ada nanya tadi, nanya apa tadi? Nanya apa tadi guys? Dokter guys lupa sama. Tanya lagi dok, tanya lagi. Tadi matanya merem dikit nggak apa-apa. Kenyang habis makan dok, kenyang. Masa dia tidur untung kagak ngorok dianya. Astagfirullahaladzim ya Allah itu. Nggak perlu ya denda nggak perlu ya. Apa anti Markus, Dok? Ditanya tuh. Markus. Itu kayaknya yang bisa jawab adalah dokter Diego. Kenapa? Markus apa? Makelar kasus. Apa itu makelar kasus? Coba jelaskan dokter Diego. Belajar untuk uji nyali sekarang. Ya, jadi Markus itu buat mereka-mereka yang mungkin punya koneksi ke dalam dengan oknum yang berseragam. Ya, kemudian Berseragam TK apa berseragam apa?
berseragam coklat. Ada itu saltannya. Satpam coklat. Iya. Ya, pramuka coklat. Pramuka. Pramuka coklat. Nah, terus? Nah, terus ya bisa dikasih amplop lah kurang lebih kayak gitu. Iya gitu, ya kan? Jadi yang penting tahu beres aja gitu ya? Ya, tau beres ya. Maksudnya baju coklat itu yang yayasan yang suka datang ke rumah gitu kan? Ya. Orang yayasan. Lu bagian cuci. Itu kan? Ya. Enggak? Oknum Pok Lela, maksudnya Ya. gitu. Polela, poleli, Ya. sama poningsi. Ini jualan si uduk yang di luar tuh. Gitu. Lah kalau Dogen gimana Dogen? No comment. Coba. Markus, paham tadi kebanyakan tinggal di luar Saya taunya negeri? Matius, mati-matian mencari kasus. Bagus ya. Bagus banget. Beda lagi. Oh Matius, oh iya Matius. Kayak nama surat ya di kitab ya, kayaknya ada yang Matius ya. Nah, Markus itu perantara, bener Matius mati-matian cari kasus, Iya. nah itu juga boleh guys. Itu Good pengacara lah. kalau nggak laku Matius dia jadinya. Mati-matian cari kasus. Jadi kalau kasus yang nggak bisa naik pun dinaik-naikin sama dia. Ah, Bisa-bisain iya. gitu. Kok jadi inget kayak Anus sih? Beda lagi. Beda lagi kalau Anus, Dok. Hah? Oh itu buat Orang lain. buang kotoran. Hah? Tahu kan guys, namanya Pak Anus, tahu kan? Kok jadi inget ya? Padahal dulu, oh iya guys. Ternyata ngelek. Bukan ini. Oh enggak ya. Guys, jadi gini guys. Ternyata guys, orang aku ijo loh, LTE gede tulisannya. Guys, jadi kalian tau nggak kenapa kok Justiper tuh marah banget sama Doktif? Tau nggak kenapa guys? Justiper itu marah banget, kesel banget dia. Kayaknya bebuyutan kayak dia, kayak dendam banget deh ya Justiper ya. Pertama karena kebongkar, ya kan? Itu ya kalau dokter ya nggak boleh kayak begitu, itu bisa dicopot izinnya ya. Oke. Terus habis gitu yang kedua, Dokter Diego. Apa Dokter Diego? Jadi Dokter Diego itu adalah teman dari Justiper ya. Ya, teman dari Justiper Dokter Diego. Ya. Dokter itu anti gimmick ya, anti ngibul ya. Kenal ya. Kenal. Ya. Iya. Enggak boker, panggilannya boker. Iya. Justiper tuh boker, oke? Gue lebih ganda. Ya. Oke guys ya, kalau bisa di-record jadi supaya bisa nyampe ke dia nih ya. Gimana Oh. coba Dokter Diego? Ya pernah mampir di live-nya itu dan dia menceritakan, beliau menceritakan kalau di demo waktu Apanya yang di demo? beliaunya di klinik kalau nggak salah. Iya. Gitu. Jadi beliau menceritakan di live-nya kalau dia di demo karena Justip Thailand tersebut. Karena dibongkar sama Doktif ya, Justipernya ya. Ya, betul. Jadi di demo demonya sama masyarakat di Medan gitu ya. Ya, Itu yang cerita siapa? Kurang lebih ceritanya seperti itu waktu di live. Yang cerita siapa? Yang bersangkutan, dokter itu yang Boker. Iya. Udah boker. Iya. Kita nyebutinnya bokir Ya, aja. waktu itu ya. aku nonton live-nya dan menyampaikan seperti itu. Oke, jadi saksi bener-bener ya, kupingnya nggak kopokan ya Dokter Diego ya. Ya. Jadi begitu guys, jadi kenapa kok kayaknya tuh marah banget sama Doktif ya? Karena emang kebongkar. Seharusnya kamu itu, terus ngomongnya gimana? Ngomongnya gimana Dokter Diego? Kok kayak pucet langsung begitu, pucet guys? Kenapa dong? Ya. Ngeblank dong. Ya kayak gitu. Jadi waktu dokter upload video, nah menimbulkan demo tersebut. Nah maunya kalau kita sesama sejawat ya, kalau bisa ya di DM atau dikabarin satu-satu. Gitu-gitulah dok ya. Dikabari satu-satu ya, bukan, oke. Gimana? Dikomunikasikan terlebih dahulu. Dikomunikasikan dengan baik ya. Ya. Maaf boker kamu sudah dinasihatin sejak 2 tahun yang lalu. Penjualan etiket biru secara bebas di e-commerce. Tapi apa yang terjadi? Nggak bisa dinasehati. Ya. Jadi karena kamunya bandel nggak bisa dinasehati, ya akhirnya apa yang harus kita lakukan? Membongkar itu ke publik. Udah gitu kamu nyenggol masalah yang pada saat itu produk dari brand D. Kamu belain padahal itu jelas overclaim. Ya udah kamu bertanggung jawab dong. Gitu. Jangan habis kayak begitu kamu marah. Orang udah salah. Gitu. Dan Dokter Diego ya, dokter memasukkan produk yang mengandung bahan berbahaya, jelas-jelas itu ilegal, ya, itu boleh nggak disebut sebagai dokter? Nah itu.
etika bahwa Silakan. Boleh nggak? Silakan coba. Cara etikanya. Tiketnya boleh. Dokter Diego nggak perlu pucet, kan nggak nyebutin nama. Boleh Enggak, ini kan secara general Oke, ya. kalau untuk tindakan seperti itu ya menyalahi kode etik lah dok ya. Nah, paham ya. Jadi kalau itu di sidang itu lepas titel dokternya. Ya, Kan makanya ada dokter sumpah. bilang fix bukan dokter jajah stiper. Ya. Jadi kamu masukin begitu kamu bukan dokter. Dan jangan nanti bilang just tipper apa salahnya. Tolong Dogen dibilangin just tipper apa salahnya, coba dijelasin. Dogen, Hah? kenapa salah? Salahnya kenapa ya? Just tipper kok salah? Ayo. Karena nggak Bepom ya? Iya. Enggak kan? Kalau kamu just tippernya itu balsam 1 biji ya. Kamu just tippernya itu coklat kayak Doktif nih ya. Doktif bukan just tipper, Doktif bagi-bagi yang namanya coklat Dubainya itu. Ya itu nggak apa-apa, karena kan emang bener-bener bagi-bagi buat kan, tapi cuma berapa biji doang. Kalau ini ratusan dan itu disita di bea cukai Kuala Namu, kurang apa buktinya? Tapi nggak apa-apa, kan kalau misalnya di persidangan seru, tambah dibuktikan, semakin kelihatan siapa yang just tipper itu, ya. Tuh, tanyain rombongan sirkus kapan diproses dok? Insya Allah secepatnya, karena Masih berjalan. Masih berjalan. Dan- Sirkusnya masih berjalan. namanya sirkus guys, yang namanya sirkus tuh banyak banget orangnya. Nggak cuma satu, ini kasusnya masalahnya ini banyak orang. Banyak orang. Jadi bukan lambat, tidak gitu. Karena ini harus lengkap, berkas-berkasnya lengkap semua. Dan Doktif juga berharap mereka semua kooperatif ya. Jadi nggak ada yang namanya mereka itu mundur-mundur. Dipanggil tanggal segini, mundur lagi. Dipanggil tanggal segini, mundur lagi. Ya itu yang bikin jadi lama. Tapi kalau mereka kooperatif, begitu dipanggil datang cepat selesai. Jadi ini semua kembali ke mereka guys gitu. Tapi kalaupun nggak datang ya akhirnya naik juga sih, nggak masalah sih. Cuman kan jadi lama. Kalau sekali panggilan datang kan langsung cepat beres gitu ya. Oke. Terus iya mereka masih nggak apa-apa atuh mah guys, kalau live ya nggak apa-apa lah. Mereka biarin aja live, tapi produknya ya kalian harus hati-hati aja. Ya, karena ada yang mau ngabisin stok. Jadi kebablasan lagi. Hah? Culture cancel. Culture cancel ya udah nggak usah, itu ngabisin stok soalnya mereka. Oke. Dogen nggak kelihatan tuh, Dogen lo nangga dong. Selamat malam. Iya, selamat malam. Dogen kalau ngomong kok kayaknya formal banget sih. Ya mereka kalau ngomong bahasa Indonesia banget. Baku. Baku. Iya. Heeh. Kalau kelepasan jadi medok nanti. Coba ngomong bahasa Jawa, iso kak? Gampang tuh ngomong bahasa Jawa ya apa? Iso lah, benari ngomong bahasa Jawa. Oh, bendina ngomong bahasa Jawa. Neng kene ada yang ngomong bahasa Jawa piye? Apa? Ngomong bahasa Jawa neng kene. Oh boleh. Oke, oleh. Tapi lain Kita nggak tahu nanti yang lain. Nggak paham. Tuh Jawaan aja Dogen. Tuh, dia minta kalau Dogen Jawaan aja. Gitu. Tapi kan lucu ya muka begini Jawaan lucu loh, guys. Anomali. Muka begini. Oh, banyak yang enggak paham. Bener kan muka begini. Kita bikin video pakai bahasa Jawa. Bang. Hah? Bikin video pakai bahasa Jawa. Iya dong bikin VT. Langsung FYP lo kalian bikin VT. Ya kan udah gitu bikin VT-nya di New Zealand atau di Aussie ya kan. Abis gitu pakai bahasa Jawa. Pasti FYP dah. Lucu tuh, lucu. Gitu. Oh, dok, tips apa namanya diet apa ini namanya ada nih, ini mumpung ada Dogen. Oke, tips diet karbo yang benar dok, soalnya aku ada GERD tuh. Nah, Dogen mau ngebilang nggak tips ada GERD gitu. Jadi gimana? Ayo diomongin dulu. Intermittent fasting. Intermittent fasting. Jadi gini guys, intermittent fasting itu ada yang mencetuskan intermittent fasting itu mendapatkan hadiah Nobel. Betul nggak, Dogen? Betul. Benar. Ya. Jadi kenapa? Jadi dengan intermittent fasting kita mengistirahatkan lambung, itu akan terjadi perbaikan mukosa lambung secara alami. Itu guys ya. Jadi kalian itu boleh makan dari jam 1 sampai jam 6 lah kurang lebihnya ya. Ini lumayan loh, jendela makannya lumayan lama ya. Tapi di luar itu kalian hanya boleh minum. Ya, tidak boleh makan buah. Minumnya pun no sugar, no karbo. Misal apa? Minumnya air putih, minumnya teh tawar, minumnya kopi tawar, no sugar, it's okay. Ya, tapi buah no. Ada bilang, "Dok, gimana kalau misalnya minumnya air kelapa?" Nggak bisa, itu ada kalorinya. Ya, jadi nggak bisa. Oke, kalian boleh makan buah, boleh makan karbo di intermittent fasting. Nah, terus gimana dok kalau pagi-pagi? Nah, ini ada riset membuktikan, dan Doktif sudah membuktikan ke banyak pasien yang Doktif yang dia memiliki GERD parah.
GERD parah. Jadi dia kalau sampai muntah ya, muntah-muntah darah lah, itu ada pernah kejadiannya. Jadi gini guys, pagi-pagi pada saat kalian bangun tidur dalam kondisi lambung yang kosong, kalian coba bikin 1 gelas air putih hangat dicampur dengan 1 buah lemon sama 1 sendok makan cuka apel. Kan kalian berpikir, oh itu kan asam, semakin asam. Tidak. Jadi asam lambung ya, pada saat kita minum dengan asam itu malah akan netral asam lambungnya guys. Gitu ya, itu sudah ada penelitiannya. Penelitiannya di mana? Dokter malas cari-cari lagi ya, karena udah ratusan ketumpuk-tumpuk kali itu ya kan. Jadi ada guys, udah ikutin aja lah, yang penting kan kalian sembuh, udah gitu aja deh. Nanya-nanya gitu kan, susah. Udah pokoknya kalau sama dokter masih simpel aja lah, gak usah repot. Pokoknya itu aja dipraktekin, udah insya Allah hilang GERD-nya. Disuruh nyari jurnalnya mah susah guys ya, udah gitu. Enggak, lemon. Penelitiannya membuktikan lemon ya, bukan jeruk nipis. Lemon. Cuka apel boleh nggak dok? Cuka apel, iya cuka apel 1 sendok makan. Oh. Jadi lemon Cuka 1 apel. buah Tuh, sama cuka cuka apel 1 sendok makan. Deh itu. Cuka apel. Ya, dan minumnya harus menggunakan apa? Menggunakan sedotan guys. Ya, jangan langsung diminum karena itu bisa merusak gigi, email gigi. Ya, jadi kalian minumnya pakai sedotan. Gitu. Oke. Vitamin apa yang bagus untuk GERD? Nggak ada. Udah gitu aja kalian. Perbaikin dulu mukosa lambungnya. Nggak usah macem-macem. Kombucha, dokter nggak tahu. Mungkin di sini ada yang informasi soal kombucha, dokter nggak ngerti. Dokter Diego tahu kombucha, dokter nggak paham soal itu. Kombucha. Iya, Nanti iya, mungkin iya. dokter Diego silakan dipelajarin dulu ya. Jatuhnya probiotik itu dok. Iya, probiotik, Jatuhnya betul, probiotik. kombucha. Boleh dikonsumsi sebelum makan. Iya, betul. Minimal 30 menit, jatuh 1 jam